Kompas TV. Kortas Tipikor Polri telah menetapkan 2 orang tersangka dalam dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang dari hasil penggeledahan dan penemuan barang bukti berupa emas dan uang dalam jumlah fantastis. Bagaimana langkah hukum selanjutnya dan bagaimana kasus ini akan menjadi terang benderang dan akankah komitmen penanganan kasus secara transparan akan terlaksana? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir melalui sambungan Zoom, saudara. Ada Guru Besar Hukum Pidana Universitas Pelita Harapan, Profesor Jamin Ginting. Selamat pagi, Prof. Jamin. Selamat pagi, semangat selalu, sehat selalu ya. Sehat selalu, Prof. Jamin. Prof. Jamin, jika kita melihat kasus yang sedang bergulir ini yang kemudian menyedot perhatian masyarakat, hari Rabu digeledah, hari Kamis digeledah, kemudian Sabtu sudah ada 2 tersangka. Anda melihatnya seperti apa proses dari penyelidikan ataupun juga penanganan kasus ini? Apakah cukup cepat dan juga sudah memenuhi prinsip kehati-hatian mungkin? Ya, saya lihat ini mungkin bukan hanya kita lihat langsung pada saat penggeledahan ya, tetapi harusnya ini kan sudah dari awal sudah dipersiapkan dengan baik ya, terkait dengan titik-titik yang dilakukan penggeledahan tersebut. Nah, memang dalam konteks hukum acara pidana baik yang baru juga diatur bahwa dalam proses penggeledahan tersebut sudah ada sprindik ya, surat perintah penyidikan, tetapi belum ada nama tersangkanya. Nah, kenapa? Karena dikhawatirkan kalau nanti sudah ada nama tersangka, itu akan menyalahi aturan proses penyidikan kita yang mengatakan bahwa sebelum Ya, Prof. Selamat pagi, Prof. Baik, kami masih akan coba perbaiki, saudara, problem koneksi bersama dengan Profesor Jamin Ginting. Kita masih membahas terkait dengan pelimpahan kasus yang sedang disidik oleh tim gabungan Polri dan juga Polda Metro Jaya yang kemudian sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung mulai kemarin. Di mana juga di saat bersamaan sudah ditetapkan 2 tersangka, yakni 1 tersangka yang merupakan pihak swasta berinisial DR dan tersangka lainnya yang berinisial FA sebagai penyelenggara negara. Dan jika kita ulas kembali ke belakang, saudara, penetapan tersangka ini dilakukan di hari Sabtu. Ini setelah dilakukan penggeledahan di 12 titik lokasi di hari Rabu dan juga Kamis. Tentunya ada 3 kasus utama yang sedang difokuskan saat ini oleh Kejaksaan Agung setelah dilimpahkan kasusnya dari polisi. Kembali kami sapa Prof. Jamin. Prof. Jamin, bisa dilanjutkan kembali, Prof? Tadi sempat terputus. maaf nih, tiba-tiba komputer saya mati ini, nggak tahu. Mudah-mudahan nggak ada sabotase ya. Tidak ada, Prof. Komentar saya begitu ya. Mudah-mudahan nggak. Silakan, ya, Prof. Baik. Ya, jadi dalam konteks ini terlebih dahulu kalau dia sudah dilakukan penggeledahan dan penyitaan, harusnya kan sudah menuju kepada 1 tersangka. Nah, dalam konteks hukum acara pidana yang baru, ya memang nggak disebutkan dia harus sudah pernah diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi. Saya nggak tahu apakah FA dan teman-teman lainnya ini sudah pernah nggak diperiksa sebagai saksi, baru boleh ditetapkan sebagai tersangka. Nah, kalau nanti dia langsung ditetapkan sebagai tersangka, belum pernah diperiksa sebagai saksi, itu menyalahi aturan putusan MK 21 dan pasal 91 ya Undang-Undang KUHP 2025 yang mengatakan tidak boleh azas praduga bersalah. Nah, ini prosedur ini yang harus sangat hati-hati dicermati oleh Tipikor ini. Nah, kalau nanti sudah selesai, artinya sudah pernah diperiksa sebagai saksi, sekarang kan sudah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya sangat cepat. Mau dilimpahkan, sudah dilimpahkan tahap 1. Artinya kalau tahap 1 sudah dilimpahkan, yaitu berkas perkara, maka sudah cukup lengkap menurut konsep Kejaksaan Agung bahwa penuntut umum sudah menyatakan cukup lengkap kalau sudah P21. Dan nanti tahap 2 akan diserahkan tahanannya. Nah, tahanan ini kebetulan saya tidak tahu persis apakah 2 tersangka ini ditahan, maka akan diserah terimakan kepada jaksa penuntut umum untuk dilanjutkan penahanannya.
Nah, kalau memang benar-benar ditahan, tapi kalau tidak ditahan, artinya tidak perlu lagi ditindaklanjutin begitu penahanannya. Kalau ini inisiatif daripada jaksa penuntut umum begitu. Baik, ini kan kasus sudah ada di kejaksaan gitu, Prof. Jamin, tapi disebutkan bahwa FA ini baru akan diperiksa menjadi saksi seperti itu. Nah, kalau prosesnya seperti ini, apakah kemudian status tersangka dari FA ini kemudian nanti bisa mungkin digugurkan atau seperti itu? Tidak boleh ya, tidak boleh seseorang ditetapkan sebagai tersangka kalau dia belum pernah diperiksa sebagai saksi. Nah, saya ilustrasikan begini, boleh nggak penangkapan dan boleh nggak penyitaan dan penggeledahan itu dilakukan? Boleh, tetapi belum ada tersangkanya karena harus diperiksa dulu sebagai saksi kecuali tertangkap tangan, dan ini kan bukan OTT ya, bukan operasi tangkap tangan. Jadi seharusnya setelah mereka melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang milik yang tidak diketahui siapa pemiliknya, maka dipanggillah FA ini sebagai saksi diperiksa. Setelah diperiksa ternyata ada kaitan antara barang yang disita dengan peran sebagai pelaku. Contohnya anggaplah pelaku suap ya atau gratifikasi. Maka dia ditetapkan sebagai tersangka tetapi sudah pernah diperiksa sebagai saksi terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru boleh diperiksa, ditahan, dan langsung ditetapkan sebagai tersangka dan dilimpahkan perkaranya kalau memang sudah cukup ya untuk pelimpahannya. Jadi prosedur itu harus dilalui oleh penyidik di Mabes Polri begitu. Kalau enggak itu akan cacat hukum akhirnya nantinya. Oke, baik. Nah, ini yang menarik kemudian sudah ada 2 tersangka FA dan juga DR. Yang ditahan DR, kemudian yang belum ditahan ini adalah FA. Salah satu alasan dari Jampitsus yang baru, PLT Jampitsus bilang bahwa belum ditahan FA karena belum diperiksa gitu. Prof. Jamin, berarti sekarang yang dilakukan oleh kejaksaan ini adalah istilahnya melanjutkan saja penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, bukan dalam artian ini akan lanjut dulu ke tahap penuntutan berikutnya seperti itu. Iya, benar. Jadi kalau dia belum pernah, FA ini belum pernah diperiksa sebagai saksi, maka dia bukan tersangka. Itu dulu ya. Jadi kalau bukan tersangka, tidak mungkin berkas perkaranya P21 atau dilimpahkan tahap 1. Ya, nggak mungkin. Karena yang bisa dilimpahkan ke kejaksaan itu adalah perkara yang sudah ada tersangkanya. Ya, kecuali FA ini belum sudah jadi tersangka begitu. Jadi kalau sampai penyidik Mabes Polri bekerja sama dengan penyidik KPK, itu berarti masih dalam status antara penyidikan sebagai saksi. Tapi kalau sudah ditetapkan sebagai tersangka, bisa juga sebagai tersangka baru boleh nanti dilimpahkan. Jadi kalau keterangan dari kejaksaan menyatakan belum pernah diperiksa, berarti ketentuannya ada 2 kemungkinan. Apakah belum pernah diperiksa sebagai saksi atau belum pernah diperiksa sebagai tersangka. Tapi di media juga kita belum pernah lihat ini ada panggilan kepada FA untuk diperiksa ya di Mabes Polri ya. Jadi saya kira saya yakin juga belum pernah diperiksa. Jadi berbahaya sekali kalau sampai belum pernah diperiksa sebagai saksi begitu. Oke, baik. Nah, dengan adanya 2 tersangka ini, Prof. Jamin, FA dan juga DR, ini apakah kemudian mereka bisa dikatakan adalah tersangka utamanya? Dan apakah mungkin kita akan melihat lagi sosok-sosok lain yang ternyata perannya lebih besar dari mereka? Saya kira kalau memang benar ya FA ini adalah penerima suap terkait dengan perkara yang ditangani yang cukup besar ya, beberapa perkara, tentu semua perusahaan-perusahaan tersebut ataupun pejabat-pejabat perusahaan tersebut akan terlibat sebagai pemberi. Jadi ada 2 kemungkinan klasternya ini. Apakah mereka ini sebagai pemberi suap untuk menyalahgunakan kewenangannya, atau ini bagian dari tindak pidana pemerasan, ya, pemerasan terhadap para pengusaha. Jadi kalau pemerasan, konteksnya pengusaha ini adalah korban dari pemerasan. Tapi kalau konteksnya adalah suap menyuap, maka pengusaha-pengusaha itu adalah bagian pemberi dan FA ini adalah bagian penerima darinya. Nah, tentu tidak hanya dia sendiri menurut saya, bisa jadi penerima ini lebih dari 1 orang
penegak hukum. Bisa lebih, bisa bawahannya, bisa atasannya, atau bisa siapa saja di lingkaran dia begitu. Oke, baik, Prof. Jamin, saya kembali lagi ke status tersangka dari FA yang memang dari Jampisus bilang belum pernah diperiksa. Even sebagai saksi belum pernah diperiksa. Nah, ketika sudah dijadikan tersangka oleh polisi, apakah polisi bisa menetapkan tersangka walaupun belum diperiksa sebagai saksi hanya dengan melihat alat bukti saja yang sudah ditemukan? Jadi ada beberapa putusan yang diajukan dalam proses pra-peradilan. Nah, ini objek pra-peradilan kan sering terjadi. Jadi rata-rata objek pra-peradilan itu ada yang dikabulkan, tetapi ada juga ditolak perihal karena waktu ditetapkan sebagai tersangka, dia belum pernah diperiksa sebagai saksi. Dan itu memang sudah diatur dalam putusan MK 21 tahun 2015 ya, yang diputus tahun 2014. Dan juga itu melanggar azas, ya, azas untuk membela diri sebelum dia ditetapkan sebagai tersangka. Jadi Undang-Undang Dasar 45 kan menyatakan orang bebas dan membela dirinya di hadapan hukum, pasal 28, dan kemerdekaan yang persamaan di hadapan hukum. Jadi orang nggak boleh dinyatakan sebagai tersangka tanpa diketahui atau dia memiliki hak untuk mengetahui apa yang menjadi alasan dan dasar jadi tersangka. Jadi dia punya hak untuk pembelaan. Dan di KUHP yang baru di pasal 2, pasal 91 menyatakan penyidik dalam menetapkan tersangka tidak boleh menggunakan azas praduga bersalah. Nah, itu jadi itu sangat erat kaitannya dengan hak-hak orang tersebut untuk diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi begitu. Jadi ada kesalahan besar kalau saudara FA ini belum pernah diperiksa sebagai saksi lalu ditetapkan sebagai tersangka. Dan ini objek pra-peradilan. Bisa-bisa nanti dibatalkan penetapan tersangkanya. Oke, bisa jadi FA ini kemudian mengajukan pra-peradilan untuk membatalkan status tersangkanya gitu, Pak. Tapi kalau kita lihat nanti proses ke depannya mungkin dengan tadi permasalahan yang Anda sebutkan di awal, bagaimana kemudian nanti yang berlangsung di kejaksaan? Apakah mereka nanti bisa mulus berjalan sampai misalnya paling tidak ke penuntutan, atau ya itu tadi masih ada upaya-upaya misalnya pra-peradilan yang bisa membatalkan status tersangka, atau yang kita khawatirkan juga mungkin ada negosiasi di belakang karena mungkin masih ada afiliasi FA dengan beberapa orang di Kejaksaan Agung? Ya, jadi begini, kalau sampai diajukan ke penuntutan, ke jaksa penuntut umum, maka pada saat itu juga kalau diajukan pra-peradilan, maka penuntutannya itu diberhentikan sementara. Tidak boleh dilimpahkan ke pengadilan. Kenapa? Menunggu proses pra-peradilan. Saya kira saudara Eva memang kemungkinannya kalau mengajukan pra-peradilan, maka perkara ini tidak ditunda untuk pelimpahannya ke pengadilan. Kenapa? Karena dalam KUHP yang baru dikatakan kalau ada proses pra-peradilan, maka semua proses penuntutan dan pelimpahan ke pengadilan akan dihentikan sampai ada putusan pra-peradilan. Nah, itu kan kasus yang banyak terjadi, yang Roy Suryo dan teman-teman yang ajukan seperti itu menunda proses pemeriksaan di pengadilannya begitu. Oke, baik. Kita kembali ke masalah pelimpahan kasus ini dari polisi ke Kejaksaan Agung. Ada opsi sebenarnya untuk melimpahkan kasus ini ke KPK atau KPK yang mengambil alih kasus ini, Prof. Jamin. Kalau Anda melihat ini kemudian langkah yang dilakukan oleh kepolisian langsung menyerahkannya ke kejaksaan, mungkin tidak diambil alih oleh KPK, apakah ini murni memang hanya untuk menunjukkan bahwa tidak ada masalah antara dua institusi, mereka bisa bekerja bersama, atau ada alasan lainnya, Prof? Ya, yang perlu kita perhatikan, status pelimpahan ini ataukah sebagai proses kerjasama di bidang penyidikan atau dalam hal penuntutan. Karena kan ada 3 institusi, ada Mabes Polri, ada KPK, dan ada Kejaksaan yang punya kewenangan yang sama ya dalam konteks penyidikan tipikor. Mereka status penyidik itu. Nah, kalau mereka masih status penyidikan, berarti diperiksa sebagai saksi masih dimungkinkan, begitu ya, sebagai saksi dan ditingkatkan sebagai tersangka. Tetapi kalau dia konteksnya sudah dilimpahkan P21, artinya udah ada tahap 1 dan tahap 2, itu prosesnya penuntutan. Nah, penuntutan itu hanya ada di KPK dan juga di Kejaksaan, tidak ada di kepolisian. Nah, sekarang berita yang kita dengar adalah peningkatan status ke penuntutan di Kejaksaan, berarti bukan KPK. Nah, kalau peningkatan status di Kejaksaan,
pastilah dia sudah menjadi tersangka. Tetapi kalau statement daripada kejaksaan menyatakan belum pernah diperiksa, itu kan kontradiktif ya. Masa orang sudah dinaikkan statusnya sebagai penuntutan tapi belum pernah diperiksa. Nah, itu bisa berbahaya bagi proses peradilan begitu, karena nggak sesuai dengan proses peradilan yang benar gitu. Itu disebut sebagai undue proses, ya, itu tidak sesuai dengan aturan. Jadi saya khawatir harusnya ya siapapun itu status sebagai penyidik ya, apakah dari kejaksaan atau kepolisian atau KPK, harusnya periksa dulu sebagai saksi. Setelah diperiksa sebagai saksi, ditingkatkan status sebagai tersangka. Setelah jadi tersangka, baru diperiksa atau sudah berkasnya lengkap, dilimpahkanlah ke kejaksaan. Itu prosedur yang harus ditaati. Ya, siapapun itu tersangkanya, tanpa melihat dia statusnya pada saat ini sebagai public interest atau tidak, itu harus dilaksanakan. Oke, nah ini celah yang besar gitu ya, Prof ya, dalam penanganan kasus ini. Tapi jika memang ini kan sudah dilanjutkan di kejaksaan gitu, dan tadi yang sempat saya sebutkan sebelumnya, kemudian ada upaya pra-peradilan, kemudian gelar tersangka ini dibatalkan seperti itu. Berarti harus mulai dari awal lagi dong, Prof. Misalnya dari polisi lagi dulu, atau mungkin bisa langsung saja di kejaksaan, tapi mulai dari awal lagi prosesnya, atau mungkin KPK gitu. Ya, itu konteksnya mungkin bisa dilimpahkan, tapi ini sudah kesalahan ya. Menurut saya kesalahan besar kalau sudah ditetapkan tersangka sebelum diperiksa sebagai saksi. Dan itu objek peradilan ya. Artinya nanti pengadilan yang memutuskan apakah itu prosedurnya salah atau tidak. Tapi menurut pandangan saya, aturan yang benar ya seperti begitu ya, untuk melindungi hak asasi orang tersebut ya, siapapun itu begitu ya. Jadi menurut saya kalau sampai seperti yang dikatakan belum pernah diperiksa sebagai saksi lalu ditetapkan tersangka, wah itu objek yang baik lah bagi orang untuk mengajukannya, bahwasanya dia semena-mena dalam penetapannya. Apalagi nanti bisa dibatalkan, semua bisa dibatalkan, termasuk penyitaannya, penggeledahannya, itu bisa dibatalkan karena penetapan tersangkanya dianggap tidak sah begitu. Nah, tapi itu sekali lagi itu harus diajukan dalam proses pra-peradilan. Nanti pra-peradilan yang akan menentukan apakah sah atau tidaknya. Tapi secara aturan hukum ya memang begitu. Berarti kita bisa dalam tanda kutip kita pesimis gitu dengan kelanjutan kasus ini, Prof. Kalau misalnya dari awal ada masalah besar di situ. Nah, sekarang nanti tinggal bagaimana apakah dia nggak keberatan atau tidak, kan tergantung Eva-nya. Kalau Eva-nya merasa tidak keberatan, ini nggak akan lanjut terus begitu. Tergantung kuasa hukum yang ditunjuk siapa begitu. Nah, kalau nanti kuasa hukumnya dan Eva-nya merasa oh ini sewenang-wenang ya dalam penggeledahannya, sewenang-wenang dalam penetapan tersangka tanpa diperiksa terlebih dahulu sebagai saksi, nah itu akan berbahaya ya bagi prosedurnya. Tapi kalau dia bilang, oh kami tidak perlu melakukan itu demi bangsa dan negara dan segala macamnya, jadi itu bisa berlanjut, jadi nggak ada masalah untuk penuntutannya. Baik, let's say kasusnya adalah sekarang FA-nya tidak keberatan, lanjut terus kasusnya, tunjuk kuasa hukum, ikuti proses hukumnya. Tapi yang kemudian menjadi ganjalan adalah ketika di dalam kejaksaan ini kemudian ada yang mungkin masih berafiliasi dengan FA ini, yang mungkin bisa membuat penyidikan menjadi tidak profesional ataupun tidak objektif seperti itu, Prof. Apakah cukup hanya dengan pembentukan tim independen di dalam Kejaksaan Agung ataupun pengawasan dari DPR? Apakah cukup untuk memastikan ini semua? Ya, ini kan suatu kejadian di mana kita ingin mengungkap ya penegak hukum yang melakukan tindak pidana, yang diduga ya melakukan suatu tindak pidana korupsi, apakah suap atau gratifikasi ataupun pemerasan. Nah, ini kan ada ungkapan yang lebih besar. Nah, jadi perusahaan ini juga harus diperiksa semua begitu. Apakah jadi kan tidak bisa kalau dia suap artinya kan pelakunya nggak bisa satu, dua begitu ya, pemberi dan penerima. Kecuali pasalnya adalah pemerasan, berarti yang diperas itu korban, yang memeras adalah pelaku. Nah, jadi dalam konteks ini timnya ini harus lebih fokus terkait dengan perusahaan-perusahaannya dan orang-orang di sekitarnya, begitu, di sekitar daripada penerima suap atau pemerasan ini. Jadi itu yang menjadi masalah. Sementara yang akan diselidiki adalah di kejaksaan. Kalau timnya di kejaksaan, apakah ini nggak konflik of interest begitu? Sehingga perlu tim independen seperti akademisi, ya, tokoh masyarakat, dan juga orang-orang yang harusnya ditunjuk ya untuk bisa lebih independen. Sayangnya, ini sayangnya ya,
mereka kurang percaya terhadap akademisi dan tokoh masyarakat sebagai penyidik independen. Padahal itu di luar negeri sudah hal biasa begitu ya. Ada penyidik independen yang mendampingi penyidik Polri, kejaksaan untuk bisa menunjukkan kepada masyarakat ternyata apa yang dilakukan itu bukan istilahnya konflik of interest ya, dalam bahasanya jeruk makan jeruk begitu ya, nggak mungkin begitu. Nah jadi hal ini yang perlu tim independen untuk menilai, karena ini kasus besar ya yang melibatkan beberapa pengusaha-pengusaha yang sangat berpengaruh terhadap SDA ya, sumber daya alam kita. Jadi menurut saya sudah sepantasnya tim independen. Apalagi kemarin dalam konferensi saya lihat ada Komisi 3 di situ ya, yang menengahi dalam tanda petik ya dalam konteks ini. Jadi saya kira nggak salahnya Komisi 3 juga memerintahkan Jaksa Agung untuk membentuk tim independen sebagai private investigation atau penyidik swasta atau apapun istilahnya yang digunakan untuk menetralisir paradigma dari masyarakat yang menganggap ini nanti berbahaya seperti konflik of interest begitu. Oke, baik. Ini yang kita nantikan, Prof. Semoga dengan adanya tadi penunjukan, misalnya DPR membentuk panja khusus, kemudian Kejaksaan Agung juga didorong oleh DPR untuk membentuk tim independen, ini ya bisa memastikan bagaimana kelanjutan perkara ini juga bisa berjalan dengan profesional. Dan tadi masalah besar yang di awal, kita tidak tahu nanti apa yang kemudian diambil langkahnya oleh kedua tersangka, namun yang kita harapkan semuanya bisa menjadi terang benderang, 3 kasus ini bisa terungkap semuanya, tersangkanya semuanya ataupun yang terlibat bisa kemudian ditangkap dan juga diadili, dan kerugian juga bisa dikembalikan gitu ya Prof ya. Terima kasih Prof Jamin Ginting, Guru Besar Hukum Pidana UPH sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Prof, sehat selalu. Pagi, sehat selalu. Saudara jangan beranjak, kami akan kembali dengan informasi lainnya.